Jumpa lagi di Khasnya Pekanbaru. Alhamdulillah Pak Isa. Alhamdulillah puasa ini. Alhamdulillah puasa. Alhamdulillah. Sobat khasnya lovers nih kira-kira puasa nggak ya Pak Isa ya? Iya, coba ditanya. Khas lover lagi pada puasa nggak? Pastinya ya. Alhamdulillah. Karena Ya. segmen kali ini spesial ya Pak. Sangat spesial. Segmen Ramadan. Tentunya. Ramadan, betul. Karena kita juga lagi merayakan bulan suci Ramadan. Iya. Betul. Segmen ini adalah segmen khusus dan alhamdulillah kita sudah kedatangan Tamu. tamu Wah dari mana yang Pak luar Isa? biasa. Hmm. Mau tahu di spill dulu gitu ya. Boleh, Jadi siapa nanti itu? hari ini segmen Ramadan itu berupa apa segmennya? Segmen Ramadan ini tentunya adanya di pariwisata pastinya. Betul. Kita masih di dalam ranah pariwisata. Ya, Pak Isa. Dan juga ini karena Ramadan ya tentunya tausiah ya. Tausiah. Insya Allah kita mendapatkan ilmu-ilmu dan insight-insight yang bisa berguna buat kita nantinya ke depan. Iya. Ayo Pak Ada Isa. siapa? Kita sambut ya. Kita sambut dengan hormat. Dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dr. Henry Sayuti. MAG. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Alhamdulillah, Buya bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat walaupun 1 jam sebelum berbuka ini masih insya Allah masih bisa. Wah iya, iya 1 jam selamat. Dan beliau hari ini ditemenin dengan kita punya capsek terfavorit Iya, di terfavorit. 2024. Iya, Ya, yaitu Pak. Pak Paiman SIGM PDI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jadi Alhamdulillah. kita hari ini beliau Pak Dr. Henry ditemenin dengan Buya Capsek dan kita mau perkenalan dulu nih Buya, kira-kira aktivitas Buya hari-hari dan apa aja Iya. yang sering dilakukan yang sampai saat ini. Silakan Buya. Yang jelas sering dilakukan tuh pertama puasa ya. Alhamdulillah. Ini sudah berapa hari ini? Iya, Ada yang 10, ada yang 11. Iya. iya. Iya betul, Betul. Pak. Ya, saya nggak menghitung karena Iya. nanti kalau dihitung terasa lama banget. 10-11. Iya. 11, Iya. alhamdulillah. Jadi kalau pagi-pagi itu saya biasanya ke kampus dulu. Berarti gue Sekarang di Fakultas Syariah Masya di Unsus Karya sebagai home base lah untuk Iya. hari-hari untuk mengajar di Alhamdulillah. Fakultas Syariah. Iya. Lalu setelah itu kegiatan apa lagi, Bu ya? Di Muhammadiyah nih. Kegiatan lain sebetulnya kerja kita ini kan pertama secara profesional akademik lah itu Iya. di kampus, kemudian ada juga tugas-tugas sosial lah bersama Iya. Pak Paiman ini di Iya. Persyarikatan Muhammadiyah. Iya. Ya, saya nggak tahu sejak Maret 2023 kemarin itu diberikan tugas yang ya, rasa saya kalau dibandingkan dengan berat badan dan ukuran postur tubuh ini rasanya nggak imbang. Amanah menjadi pimpinan Muhammadiyah. Jadi ketua Alhamdulillah. Muhammadiyah Riau lah. Alhamdulillah. Luar biasa. Iya. Jadi beliau ini insight-nya pasti daging-daging nih ya. Jadi jangan sampai khas lover, jangan di-skip. kemana-mana sampai akhir ya. Iya. Karena insya Allah kita mendapatkan banyak ilmu nantinya dari Iya. beliau. Nah kalau saya dengar juga Buya sempat menyelesaikan studi di luar ya Buya. Itu ambil apa waktu itu? Oh, jadi begini, saya itu dari awal memang cita-cita bisa kuliah keluar gitu ya. Iya. Masya Allah. Tapi Allah belum takdirkan. Maka waktu saya ngambil S2 kebetulan tadi ada teman dari Singapura, Singapura itu. ya. Saya kebetulan risetnya saja di Singapura Iya. Iya. pada tahun 2000 awal 2000-an. Iya. 2001 2002. Jadi saya selesaikan tugas. Saya sebetulnya kuliahnya di sini. Iya. Tapi Riset. supaya Riset, agak ya. sedikit ada ininya sensasinya, jadi saya paksakan dalam tanda petik untuk ngambil risetnya di negara lain. Alhamdulillah. Kalau kuliahnya nggak bisa di sana ya paling tidak riset. Betul juga. Betul ya. Betul. Saya teliti juga dengan bagaimana hubungan mayoritas Muslim Melayu Muslim di Singapura dengan negara gitu ya. Iya, iya. Tahun sekian lah. Ya, itu aja. Multiculture-nya ya. Ya multiculturnya kemudian ya itu tadi kan bagaimana juga, dan saya juga bisa menangkap bagaimana minoritas Muslim puasa di berbagai negara gitu ya, termasuk di Singapura dan juga di
Jepang. Ya, itu pola-polanya yang kita nikmati aja gitu ya. Iya, Nggak betul. bisa kuliah di luar, minimal risetnya di luar gitu ya. Nah, itu kan juga bagian daripada pariwisata ya, Iya. jadi traveling ke sana Traveling. dalam konteks edukasi belajar. Iya. Betul. Kebetulan berapa tahun yang lalu pernah juga som puasa di sebuah negeri yang kita tidak merasa sedikit pun bahwa itu bulan Ramadan. Oh, gimana itu, Saya Bu? pernah puasa di Meguro, Tokyo. Iya. Tokyo, Jepang. Berapa jam itu Bu ya? Saya udah lupa ini berapa jam itu. Iya. Sepertinya lama ya, Bu ya. Lama, dan ini salah satu masalah ini kan. Iya. Iya. Bagaimana menentukannya imsak, bagaimana berbuka, Betul. waktu berbuka puasa. Tapi paling tidak ya saya pernah batal seumur hidup itu mungkin salah satunya di Jepang. Wah, ini bocor halus nih Pak Hendrik ya. Akhirnya hari ini baru terkuak. Ternyata Buya pernah Traveling ya, pernah traveling, membatalkan membatalkan karena puasa, traveling. gitu. Insya Allah. Ya karena barangkali ya keadaan itu. Tapi nggak apa-apa, Bu ya, kalau misalkan kita belajar menuntut ilmu berarti ya. Iya. Dan kita pada saat itu bulan Ramadan, itu nggak apa-apa di ini kan, Bu ya, dibatalkan. Iya. Kan itu kan tidak- menuntut ilmu. ya, tidak mesti menuntut ilmu, tidak mesti ke Jepang. Iya. Artinya Ah, ya mungkin siapa saja yang musafir itu kan diberikan Iya. keringanan lah Oh iya. untuk tidak berpuasa hari ini dengan catatan dia harus ganti Iya. pada masa yang akan datang gitu kan, fa'iddatun min ayyamin ukhra, begitu ya Pak. Ya, Pak Firman. Di Al-Baqarah itu kan di rentetan ayat-ayat Iya. mengenai SOP berpuasa itu gitu ya. Tapi menyenangkan juga karena kalau kita biasa menikmati di sini antara malam dan siang itu seimbang, Betul. ternyata di Tempat lain tempat lain bisa Berbeda. saja siangnya jauh lebih panjang dari dengan Malam, terpaksa ya. ya terpaksa ya begitu. Dan imsaknya apalagi di flight kan pesawat kita tidak mengerti apakah di negeri ini apakah Betul. sudah mulai imsak atau Betul. apa. Perasaan saya baru mau berbuka tapi kok sudah imsak lagi. Iya. Jadi nggak sempat ini ya. Iya, Apalagi betul. di pesawat kita tidak memiliki bekal makanan karena mestinya kita harus siapkan dan harus tahu itinerary dan apa mapnya gitu ya. Betul. Tapi karena kita modalnya ya seperti biasa saja ya barangkali bekalnya nggak cukup tiba-tiba siangnya panjang. Banyak. Iya. Jadi, Dan itu tip dari Buya ya. Iya. Jadi kalau melakukan perjalanan dan di masa bulan Ramadan Iya, ya, iya. siapkan. Jadi jangan dipelajarin itinerary-nya ya, Buya, Iya. ya. Agar jangan sampai nanti belum sahur udah puasa lagi. Puasa lagi. iya puasa lagi. Belum Dan berbuka. memang begitu akibat kita semakin dinamis ini semakin mobile ya, Mobile, ya. orang semakin Betul. tinggi ya tentu hal ini pastilah menghadapi masalah terkait dengan puasa nih kan. Betul, betul. Bahkan kita berangkat pagi nanti sampainya pagi lagi. Kalau Bapak Iman gimana? Apanya itu? Gimana tuh Pak? Ada Ada cerita menarik selain Bu ya? Iya, dalam perjalanan. Dalam ya. kalau perjalanan tuh kalau saya sifat lokal baru. Iya. Jadi tak begitu banyak masalah. Masih bisa diatasi. Masih biasa Iya. sih. Tapi kita belajar dari Buya, Iya, ya iya. dalam perjalanan itu nggak menghambat. Jadi boleh juga. Boleh juga Jadi dibatalkan, tapi puasa diganti. itu bukan paksaan ya, Betul. tapi semuanya karena Allah Allah Subhanahu Subhanahu wa wa Ta'ala. Jadi begitu ya Bu ya. Apalagi nih ya kegiatan-kegiatannya Bu ya. Kegiatannya ya Apakah itu aja. Ya. Pernah isi tausiah di mana aja? Ya, di gitu? mana nih masjidnya atau di mana gitu biar kita Ada. datang gitu. Atau di Itu Jepang khas. ada? Sekali dua kali adalah mengisi sini kan di Pekanbaru ini. Wah. Ya. Soalnya hari ini dari pagi belum, dari pagi kadang susah pulang malam aja. Ya, biasalah kita kan apalagi di Muhammadiyah itu kan Iya Bu ya. dakwah tuh 24 jam. Tapi bukan hanya dakwah mimbar kan. Iya. Sebetulnya jalan-jalan itu dakwah juga gitu ya sebetulnya. Maka ada namanya rihlah dakwah, perjalanan yang memiliki misi-misi dakwah gitu kan. Iya. Yang intinya ya kita menyebarkan kebaikan lah, Betul. menyebarkan konsep-konsep yang memperbaiki manusia kan lebih baik pada masa berikutnya gitu kan. Betul. Yang kadang kita kerjakan juga pada bulan puasa gitu kan. Luar biasa ya. Jadi kira-kira kita podcast di bulan Ramadan ini apa nih Bu ya? Iya. Topik Topik pembahasan kita pembahasannya. hari Oh ini iya. kepada Haslovers. Ini karena sedang berpuasa ya tentu ya kita bicara puasa gitu kan. Iya, Kita betul. bicara puasa, kemudian
itu tadi karena manusia ini semakin tinggi, mobilitasnya tinggi, tentu kadang-kadang konsep puasa yang lama itu kadang agak terganggu, artinya Iya. perlu penafsiran baru terhadap cara berpuasa orang-orang kekinian, orang modern ya. Dulu dan sekarang tuh apa tuh bedanya Bu Dulu ya? sekarang ya contohnya ya dulu orang berpuasa satu tempat, berbuka sahur di sini, berbuka juga di situ. Iya. Gitu ya. Sekarang kan apalagi masya Allah sekarang dunia ini sudah terbuka, kadang berbukanya di mana, Iya. sahurnya di mana gitu ya. Ini kan menjadi persoalan-persoalan baru. Iya, iya. Meskipun kadang dalam agama itu kan diberikan keringanan, namanya rukhsah. Rukhsah itu dispensasi lah, apa namanya ya, semacam keringanan lah untuk tidak melaksanakan sesuatu yang maksimal gitu. Terutama seperti puasa gitu kan. Baik. Wah, Menarik ya. menarik ya. Iya. Tapi Buya, nanti untuk dilanjutin Oke. kita masuk ke segmen yang ini dulu. Ya, satu ini. Kembali lagi di khasnya Pekanbaru. Masya Allah, lagi asik-asik mau dengerin dipotong. Tapi nggak apa-apa. Ini Ya. baru ya Pak Isa. Iya betul. Silakan Buya, tadi kalau yang mohon maaf tadi dipotong. Sampai di Silakan. mana sih? Sampai tadi itu di perjalanan. Oh ya, di perjalanan. Iya. Ya, jadi karena kita ini kan hidup di zaman yang sudah berubah, Betul. pola transportasinya mengalami revolusi transportasi gitu ya, sehingga jangkauan orang satu hari itu bisa melewati batas tertentu yang tidak mungkin dilewati oleh orang-orang dahulu. Iya. Tentu ini kan berpengaruh, kalau kita muslim ya tentu berpengaruh pada pelaksanaan ibadah tertentu, khususnya seperti bulan Ramadan ini ya tentu dalam pelaksanaan ibadah Ramadan kan Iya. gitu. Salah satunya yang dengan mobilitas orang, dengan kecanggihan transportasi ya bagaimanapun ya, kita kadang puasanya di negara mana, imsaknya negara mana, bukanya di negara mana gitu kan. Ini ada persoalan-persoalan baru yang sebetulnya dasarnya sudah ada dalam agama, bahkan dalam Al-Quran itu yang namanya safar, tetapi secara praktisnya tentu ini perlu diperjelas lagi gitu ya, untuk batas-batas ini, walaupun kadang secara hukum itu sulit juga gitu kan. Misalnya menentukan imsak di atas pesawat gitu ya, memulai imsaknya itu negara bawah pun kita nggak tahu kapan gitu ya. Iya, betul. Nah, maka saya semakin tahu kita bahwa ternyata Al-Quran itu dari sejak awal begitu menyuruh berpuasa, otomatis paket puasa itu disertai dengan rukhsah, yaitu keringanan. Keringanan. Disebutnya faman kana minkum maridun aw ala safarin. Kalau siapa yang sakitnya ini bukan sakit permanen, bukan orang tua yang tidak mungkin lagi sehat, tetapi sakit biasa yang ketika dia sakit suatu saat dia sembuh. Nah, itu sama hukumnya dengan faman kana minkum maridun aw ala safarin, sama hukumnya dengan traveling. Ketika bulan puasa fa'iddatun, mesti dia ganti min ayyamin ukhra, pada hari-hari lain tentunya setelah bulan suci Ramadan. Nah, ini kan memiliki dampak-dampak tertentu. Apalagi sekarang ya perjalanan itu tidak mesti perjalanan dakwah seperti yang kita sampaikan tadi, tidak mesti perjalanan untuk ilmu. Bahkan perjalanan biasa pun itu masuk. Ya, perjalanan wisata, perjalanan mencari nafkah, perjalanan dunia yang tidak maksiat kan ya, itu masuk di sana. Faidatun itu boleh kita ganti. Jadi itu yang pengalaman menarik, karena memang ya satu sisi diberikan keringanan, tapi barang siapa yang tetap mau berpuasa itu lebih baik kan gitu. Yang bisa menahan itu lebih baik, tetapi tidak boleh memaksa diri ya, karena agama Islam itu sangat bersifat humanis gitu ya, dan bersifat fitrah manusia itu. Kalau kita yang merasa berat, Allah berikan jalan keluar, karena dalam kaidahnya itu sesuatu itu bila lapang dia menyempit. Nah, ini kita kata saat ini dalam bahasa aslinya kan, sesuatu bila lapang maka hukumnya menyempit. Tapi ketika hukumnya sempit, sesuatu itu apabila hukumnya sempit bisa apabila situasinya sempit hukumnya menjadi lapang. Zado ketasaan misalnya ya, sekarang ini kan kita kan suasananya lapang. Kita di Pekanbaru saja, maka hukumnya nggak bisa ditawar, mesti berpuasa, wajib berpuasa. Tapi kalau situasinya yang sempit, maka hukumnya bisa ada toleransinya, itu yang namanya rukhsah. Dan ini diatur sekali, sehingga tidak ada alasan orang tidak berpuasa
dan tidak ada alasan orang untuk tidak bepergian dalam bulan puasa juga gitu ya. Dia punya hajat tapi gara-gara puasa akhirnya Nggak ditunda. jadi. Cuma hanya gara-gara tidak mengerti dan membela puasa gitu ya. Betul. Bukan berarti kita ini persoalan bukan taat tidak taat ini kan, Iya. tapi persoalan situasi kemampuan manusia untuk melaksanakan ibadah puasa. Apalagi hal-hal yang baru itu apabila kita berpergian nanti datang di sebuah negeri yang siangnya panjang gitu ya. Bahkan beberapa negara Indonesia ini kan seimbang. Kita berada pada khatul istiwa atau dalam bahasa SD dulu Khatulistiwa. Khatul istiwa. Pada itu khatul istiwa itu kan Bahasa Arab ya. di tengah gitu nih. Jadi siang malam gitu tuh seimbang. Bagaimana coba kita kalau berjalan di sebuah negara yang siangnya jauh lebih panjang daripada malamnya gitu. Iya. Itu perjalanan lagi kan gitu. Nah, ini dalam agama diberikan keringanan gitu ya. Nah, sehingga perlu ada fikih traveling ini. Jadi Fikih khas traveling. ini saya kira sangat bagus nih Alhamdulillah. perbincangan kita ini untuk bagus sebab saya juga sedang menyempurnakan beberapa hal terkait dengan traveling bukan puasa saja. Iya. Sebab mohon maaf ketika kita traveling misalnya jangankan traveling biasa, traveling ibadah saja seperti haji dan umroh, Iya. bahkan terutama umroh kadang kita temukan ada peserta atau jamaah itu yang memilih meninggalkan sholat daripada jamaah qasar karena mereka Iya. tidak paham kan gitu. Betul. Banyak sekali mereka pergi spiritualnya perjalanan yang bersifat religi, perjalanan agama, ibadah, tapi hal-hal yang sifat teknis ibadah karena terkait traveling mereka tidak paham Iya. bagaimana cara wudhunya kan, Iya. Iya, betul. pesawatnya gimana Betul. cara sholatnya. Tayamum, ya. Air Dan mana ya? ada lagi yang lebih yang lebih ekstrim itu ya dia pakai air minum air di toilet pesawat Iya. itu air bersih ya, Iya. ya untuk cuci muka atau cuci tangan mereka Betul. pakai untuk wudhu. Bagi mereka itu kan supaya menyempurnakan wudhu, dia nggak tahu kemaslahatannya. Air itu kan terbatas. Iya. Nanti kalau dipakai tiba-tiba Oh, ada karena kebutuhan sempit air, tadi itu ya Bu ya. nah, maka perlu karena situasinya Luas, lapang kan. sempit, Sempit. maka hukumnya bisa menjadi Luas. lapang. Nah, mereka nggak bisa tayamum. Jadi sebetulnya masalah wisata dan traveling ini kan sebetulnya menjadi isu baru yang perlu dikemas juga dan Iya. selalu dibicarakan. Sehingga tadi tidak mesti kita batalkan puasa ke perjalanan atau tidak mesti kita tunda perjalanan karena Puasa. puasa kan gitu kan, apalagi perjalanan yang baik gitu. Ya, jadi kayak kita sahurnya di Indonesia misalnya. Indonesia gitu ya, terus kita ke timur, Mm-mm. Oh iya, nah, bukanya di timur lebih cepat gitu ya. orang Aceh Ya, sahurnya di Aceh, Aceh. bukannya di Papua. Papua. Nah, Jauh kali ya. yang Tapi paling cepat ya, lebih menderita cepat. itu puasa sahurnya di Papua, bukannya di Aceh. kan? Aceh ya, betul, lebih lama. Ya, lebih lama kan gitu. Betul sekali. Nah, itulah topik kita hari ini ya. Iya. Tausiahnya Menarik. adalah fikih Fikih. traveling. Silakan Bu ya, waktunya lanjut. Oh iya, jadi ketika kita traveling, ketika kita berpuasa, yang penting niatnya dulu berpuasa. Tapi apabila kita merasa ada agak sedikit kesusahan dalam berpuasa karena kita traveling antar negara, antar daerah, Ya, ya, dalam kajian fikih itu tidak kira bahasa Malaysia atau bahasa Melayu tidak Tidak menentu. tidak mesti Oh, tidak mesti. apakah itu travelingnya pakai jalan kaki ya, atau pakai onta, ya. darat, laut atau udara terserah, yang penting Atau apabila hitungan kilometer. atau hitungan tapi kilometernya sudah ada itu Iya. karena walaupun ini ada juga kajian tersendiri ya Iya. tentang jarak yang boleh musafir itu kan, Ya, yang mengatakan minimal 80 km. Tapi Iya. nanti ada perdebatan apakah jaraknya itu menjadi dasar jamak qasar atau musafir ini atau kesusahannya itu, itu ya. masyakohnya. Ada yang mengatakan yang penting asal berjalan lebih dari 80 kilo boleh buka. Ya. Kita mengatakan walaupun perjalanan ribuan kilo, tapi kalau kita tidak ada masyakoh artinya kita mampu, ya silahkan untuk Lanjutkan. lanjutkan. Ini kan hal-hal yang terkait dengan persoalan agama di dunia traveling gitu ya. Betul sekali. Maka alhamdulillah Islam ini adalah agama yang syumul, yang lengkap, sekaligus bersifat insaniah, bersifat humanis, di mana apabila Allah menyuruh sesuatu hukum itu bukan untuk menyulitkan manusia. Nah, maka apabila sebuah ibadah diperintahkan itu adalah sesuai dengan takaran kemampuan manusia.
Dan manusia itu Allah tahu tidak hanya di Pekanbaru, bukan hanya di Batam, bukan hanya di Jakarta. Manusia itu Luas. global kan. Iya. Semua sejagat ini itu bisa jadi manusia. Sehingga ketika ayat itu turun bukan hanya untuk orang Arab, Allah sudah tahu ayat ini suatu saat akan berhadapan dengan kebudayaan siangnya lebih panjang daripada malamnya. Ini akan berhadapan dengan orang-orang yang berada pada daerah yang tidak normal gitu ya, baik cuaca maupun ukuran malam, siang dan sebagainya. Maka karena itu bagi kita yang muslim tentunya yang paling penting itu ada niat puasanya, itu harus kita perkokoh. Iya. Nanti apabila terjadi sesuatu yang bersifat masyakkah, katakanlah traveling, itu ada dua option. Melanjutkan itu lebih baik kalau kita mampu, atau kita ambil fasilitas, yaitu untuk membukakan puasa ini. Dan seperti yang saya katakan tadi, Iya. ya barangkali karena manajemen traveling ini penting juga. Jadi bukan hanya hukum traveling, bukan hukum fikih dalam travelingnya, tapi juga manajemen ibadah waktu traveling gitu ya. Ini kan perlu sekali gitu. Apalagi ya semua orang kan sekarang sudah mulai bergerak ya. Bergerak betul. Apalagi pasca COVID-19 ini Wah, sudah senang kali. tingkat mobilitas orang semakin tinggi, Iya, betul. dan gak usah jauh-jauh, jumlah jamaah umroh yang wisata atau traveling Betul. dari Indonesia ke sana itu kan membludak, bukan di dunia. Dunia. Betul. Bahkan pasca COVID ini kita mungkin bisa saksikan jumlah jamaah umroh itu mungkin mengimbangi jamaah haji. Haji. Itu kan karena kemarin disekat 2-3 tahun, Betul. begitu lepas maka traveling. Dan bukan hanya itu, Turki laku kemana-mana sekarang Iya, orang, betul. orang bergerak gitu ya. Iya. Puasa mau tidak puasa orang bergerak. Bahkan yang menarik lagi sekarang ini, ya ini untuk apalah, untuk pengalaman saya kemarin Iya. pergi ke sebuah daerah di Kalimantan gitu ya. Iya. Lalu ada juga yang bagus sekali travelnya itu bicara tentang travelnya itu ketika ibu itu sudah dibawa traveling dulu. Iya. Misalnya dia ingin promosi travel umroh misalnya. Iya. Ibu ini dibawa dulu pakai perjalanan antar kota pakai bus. Jadi dia, mohon maaf, sosialisasi traveling umrohnya itu di dalam Iya. bus jadi fokus. Setelah perjalanan. Nah ini kan perlu juga, bukan hanya untuk persoalan perjalanan itu, tapi perlu diajarkan juga ibu-ibu itu kan bagaimana hukum-hukum yang terkait dengan traveling puasa, terutama kemudian sholat dan lain sebagainya. Nah maka kembali kita katakan semua hukum Islam itu tidak akan pernah menyulitkan manusia kalau kita tahu ilmunya. Iya. Jadi kita ngerti ibadah itu secara komprehensif, dan tujuannya adalah kalau menurut seorang ulama yang menyusun buku Al-Ihkam fi Ushul Ahkam seperti Saifuddin Al-Amidi, yang beliau katakan itu kan apapun disuruh Allah itu lisilahil ibad fid daraini, untuk memperbaiki, untuk mendatangkan kemaslahatan pada manusia fid daraini, yaitu dalam dua negeri. Maksud sini dia fil ajilah di dunia maupun fil ajilah itu di akhirat. Artinya apa? Nggak mungkin kan Allah kan tahu ketika Allah berikan puasa, Allah tahu suatu saat manusia ini akan traveling. Nah, maka Allah siapkan itu, faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Kalau kalian nggak bisa menunda perjalanan di bulan puasa sehingga kalian tetap musafir, maka mesti diganti pada hari-hari yang lain sebanyak hari yang ditinggalkan, yang dibatalkan pada bulan Ramadan. Itu ini tergantung pada masing-masing, karena sampai sebulannya itu sudah karena mengganti itu kan lebih berat. Iya, betul. Karena itu tidak hanya persoalan motif tapi juga budaya dan situasi. Sekarang alhamdulillah walaupun banyak orang yang awalnya agak susah berpuasa, tapi karena puasanya kolektif dan serentak, akhirnya magnet saling menguatkan itu terasa. Berbeda dengan teman-teman yang di minoritas muslim seperti di beberapa negara tadi kan, ya yang berpuasa itu ya harus berjuang sendiri. Di saat godaan dan suasana ya tidak sedikit pun mencerminkan datangnya bulan Kita jadi Ramadan. minoritas Kita ya. minoritas, dan bahkan di satu daerah itu dia sendiri, makanya perlu perjuangan. Betul. Nah ini hal-hal seperti ini kan perlu kita ketahui lah untuk ke depan ini, sehingga ya mudah-mudahan kita diberikan syariat puasa ini tetap dalam kerangka untuk memperbaiki diri kita, kemaslahatan manusia. Gak mungkin Allah zalim dan membatasi manusia sehingga dia tidak berjalan di bulan suci Ramadan. Bahkan sekarang ini kan ya umroh itu puncaknya justru di bulan Ramadan. Ini pakai Lailatul Qadar namanya. Ini kan perjalanan kan? Ini perjalanan nih berkaitan dengan puasa dan sebagainya.
walaupun di sana ya alhamdulillah Allah berikan rezeki yang banyak di sana ya, jadi orang tidak kekurangan, sehingga ya suasananya orang sama-sama puasa walaupun di jauh berapa ribu kilometer dari Indonesia, tapi saya tengok jamaah-jamaah itu tetap mempertahankan puasanya dia. Ini halal lagi, jadi boleh kita pertahankan, boleh kita batalkan demi pertimbangan kasus pribadi gitu ya. Iya, Tapi wajib kita ya ganti Ganti. pada hati yang lain. Masya Masya Allah, Allah, luar biasa ya. Tapi ada satu pertanyaan Pak Isa, untuk Bu ya, mengenai tadi berarti ini ketika kita sahur di Indonesia, ketika di Jepang kita harus mengikuti waktu di sana ya. Bu? Oke, itu yang paling penting. Itu yang paling Itu salah penting. satu Kita nggak yang bisa paling mengikuti, mendasar. wah ini udah jam Saya kan dari Indonesia nih. gitu. Iya. Berarti Karena durasi puasa itu tidak jam, Oh. tapi kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad ilal fajr kan, summa atimus syiyam minal lail. Jadi bukan puasa dalam Islam itu bukan diwajibkan 8 jam, bukan begitu, tapi kriterianya adalah mulai dari terbit fajar tempat kita sahur atau imsak sampai terbenam matahari di kala sore dimanapun kita berada. Karena ada juga traveling yang menguntungkan puasa cuma 8 jam, puasa cuma 6 jam, 3 jam gitu ya. Iya betul. Karena berada pada daerah yang cepat berbuka puasa. Karena waktu itu saya ada cerita ketika saya waktunya agak beberapa menit lah bedanya Bu ya, dari Salunto ke Bukit Tinggi Salunto itu di negara mana? di Sumatera. Ini bukan di negara Bu ya, masih di dalam Indonesia. Tapi ini kita bahas menit aja Bu ya, Iya. waktu itu. Jadi orang tua bilang ini kita udah di Bukit Tinggi nih. ya, udah Ada jalan ke 2 atas ya. menit lagi, tapi ini kayaknya udah buka ini, nggak apa-apa buka aja. Itu gimana? Itu udah berdosa atau gimana? Tapi ya? kalau Apa- dijawab tunggu yang satu ini ya. Oke, siap. Kembali lagi di khasnya Pekanbaru. Gimana tadi? Iya. Sudah sampai di mana? Yang Sawalunto. Karena saya Kata Buya, asli itu negara mana? negara itu masih di Indonesia Ah, Bu ya. Ya Silakan. begitu Bu ya. Jadi ya masa dulu ya, masa kecil-kecil dan orang tua pun mungkin ya seperti itu pemikirannya. Mana tahu Haslovers ya, kita bisa meluruskan hal Iya, ini. itu bisa jadi inspirasi juga buat Iya. Haslover tentang fikih traveling ini ya. Mm-mm. Karena banyak orang masih menganggap kalau harus puasa 6 jam ya, Ya, 6 pada saat jam. traveling ya 6 jam juga, padahal di tempat itu sudah waktunya Berbuka. Berbuka atau tidak berbuka itu gimana Bu ya? Silakan Bu ya. Ya mengenai 2 menit aja itu Iya. bedanya. Itu bermasalah atau gimana? Iya. Mana yang lebih panjang di Bukit Tinggi? Mana yang lebih lama? Lebih lama. Bukit Saya Tinggi atau lupa. Sawalunto? Kayaknya beda semenit 2 menit. Bukit Tinggi lebih Oke, cepat. jadi dia bukan perbedaan, sekali lagi puasa itu bukan persoalan durasinya berapa, Iya. tetapi di mana kita secara fisik, secara empiris. Iya. Jadi tidak diimajinasikan dari Iya. berbuka sekian jam kayak gitu, tapi empiris. Berarti salah. Secara faktual kita berada di mana, maka hukum yang berlaku adalah hukum alam di negeri itu. Hmm. Ya, nanti kan panjang lagi bahasannya, kan ada tentang wukuf, tentang puasa Ramadan, memulai Iya. puasa ini kan panjang lagi. Itu kita berada pada posisi gejala alam di negeri kita gitu. Ya sama dengan puasa ini, ketika kita berada arah ke mana yang lebih cepat itu ke timur atau ke barat kita, tentu ke mau lebih cepatnya tentu kan ke timur, Timur iya. karena timur kan lebih cepat Iya, betul. matahari terbit daripada kita. Nah, jadi kalau kita Riau pergi ke Sulawesi Selatan atau Ya. pergi ke Kalimantan, Kalimantan tentu secara durasi waktu kita lebih pendek untuk berpuasa, 1 jam ya. 1 jam, bahkan kalau Indonesia Timur itu bisa 2 jam gitu ya. Iya. Tapi kita tetap berbuka, disunahkan berbuka, bahkan harus berbuka di saat matahari itu terbenam di tempat kita sedang berada di sore harinya gitu. 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 Lupa. Harus Paham. buka walaupun 1-2 menit. Lambatnya gitu ya. Iya. So khas Lover juga nanti kalau dalam perjalanan nggak usah ini, Nggak usah pokoknya ragu-ragu gitu nggak ya. usah ragu-ragu di mana Buka tempatnya di- buka, Hmm. lakukan insya Allah. Ya, bahkan kan ada ancaman Nabi itu tidak boleh wisol. Apa tuh Bu? Apa Jadi itu? salah satu sabda Nabi yang selalu disampaikan di mana-mana sekarang kan, Iya. salah satu sunnah puasa itu adalah takjil, Iya. mencepatkan puasa, apa mencepatkan berbuka. Cuma sampai sebetulnya takjil itu kan
mempersegerakan berbuka. Sampai di Pekanbaru takjil itu jadi makanan. Makanan, iya betul. Mohon maaf Bu ya, saya juga tadi bilang takjil di kepala saya ada kurma itu. Kalau takjil itu artinya menyegerakan berbuka. Menyegerakan, Sampai iya, di iya, Indonesia iya. jadi makanan. Takjilnya apa hari Nah, ini? takjilnya apa gitu? Iya, Takjil itu betul. salah Benar, satu benar. sunnahnya adalah mempersegerakan Segerakan. berbuka dalam artian matahari telah terbenam. Lalu ulama telah mengkonstruksi ini apa maksud takjil atau mensegerakan berbuka yang sederhana. Sederhananya adalah ketika matahari tenggelam, ibadah yang paling afdol itu adalah berbuka, bukan sholat maghrib. Iya. Kalau hari biasa, maka sholat maghrib adalah ibadah yang paling afdol ketika setelah matahari tenggelam. Kalau bulan Ramadan, yang terbaik yang paling afdol itu adalah berbuka. Maka jangan Anda kita merasa supaya pahala lebih kencang, lebih panjang, lebih banyak gitu ya. Panjang-panjang gitu. Jenisnya kita undur Lebih- dikit lebih, gitu ya, iya. supaya melebihi ibu kita, tetangga kita gitu kan. Sehingga kita dahulukan maghrib dan lain sebagainya. Itu nggak boleh, justru Nabi melarang. Wisol nama itu. Puasa wisol itu dilarang. Yang terbaik itu adalah Berbuka ketika matahari terbenam, ibadah yang terabdul itu adalah membukakan puasa. Itu yang disebut dengan takjil. takjil. Oke, Luar bukan biasa. makanan ya. Udah Pak dapat Isa? ilmu banyak ini ya. Iya, iya. Salah Aduh, baik, ini salah. semuanya daging-daging nih ilmunya hari ini. Iya. Mudah-mudahan terinspirasi dan tidak lengkap kalau tidak dirangkum oleh Buya sendiri ya. Iya. Tapi sebentar Pak Isa. Apa itu? Iya. Ada Pak Kepsek. Pak Kapsek, Ya. Ada cerita yang menarik. takjil juga Takjil. Takjil. Atau takjil itu gimana? Apa takjilnya? Biasa. ada yang lain ya. Ya, tapi ya sebenarnya luar biasa. Iya. Karena mindset kita memang takjil itu ya makanan. Makanan. Jadi baru tahu ternyata takjil itu mensegerakan berbuka. Kita tahu istilahnya bahwa sunnahnya segera berbuka. Baru tahu bahwa takjil itulah mana yang sebenarnya. Banyak Karena stigma itu. setiap membuka takjil apa hari Takjil ini? di mana ini? Ini luar biasa. Terima kasih nih Bu ya. Sudah kasih ilmu yang luar biasa nih. Ya, segera itu. Silakan Bu ya, boleh dirangkum. Terima Oke. kasih. Ya, jadi itu bagi kita muslim, alhamdulillah Allah berikan syariat puasa ini, maka kita nikmatilah puasa ini ya. Kita Iya. nikmati di mana kita berada, disitulah kita berbuka. Artinya mengikuti waktu di situ. Iya. Di Bangkinang itu kan lebih akhir daripada kita 2 menit. 2 Jadi menit. kalau kita imsaknya di Pekanbaru, lalu berbuka di Bangkinang, ya nambah 2 menit aja. Nambah dua Gitu. Betul. Kalau kita percepat, puasa kita nggak sah karena tidak sampai ghurub syams. Ini yang paling penting. Yang kedua, ketika kita melakukan traveling, kita harus ada ilmunya, terutama dalam bulan puasa. Ada 2 pilihan. Kalau kita sanggup, ya silakan. Kalau tidak sanggup, Allah berikan keringanan. Ya, walaupun kita tidak menafikan ada beberapa pendapat yang sangat letterlech, ya begitu safar, ya untuk kesudahannya buka saja kan gitu. Buka. Paman tatau akhiran, barang siapa yang bisa ini ya, ya kita jaga saja bagi yang bisa berpuasa lebih bagus kan gitu. Walaupun ada hadis Nabi kan ketika safar itu kan ya jangan berpuasa kan gitu. Tapi maksudnya itu adalah ketika seseorang itu menyulitkan kan gitu, sehingga terkesan ajaran Islam itu di luar kemampuan manusia. Kan nggak bisa. Sholat juga begitu, silakan berdiri, kalau nggak sanggup duduk, kalau nggak sanggup baring gitu kan. Dan bahkan untuk sholat tarawih juga ini perlu juga sekedar mengingatkan kita, traveling atau tidak traveling, sholat tarawih itu termasuk sholat sunnah ya. Jamaah kaum muslimin, jamaah maksudnya makmum tidak mesti mengikuti semua gerak-gerik imam, terutama ketika berdiri. Kalau yang lain tentu wajib gitu ya. Kalau sholat wajib ketika imam berdiri kita harus berdiri. Tapi kalau sunnah ketika imam berdiri kita boleh duduk. Sehingga salah satu keringanannya apabila imam itu panjang sekali bacaannya kita letih, maka jamaah sholat tarawih itu boleh duduk walaupun imamnya berdiri. Kalau kita tahu nanti ada sinyal nih dari irama imam 2-3 ayat lagi nih mau ruku, udah berdiri lagi kita ikuti imam. Daripada alasan capek akhirnya tidak sholat. Ini kan sangat hebat sekali. Jadi kenapa nggak sholat, ini imamnya terlalu panjang bacaannya. Ini udah duduk aja, tunggu aja imam gitu kan. Artinya begitu sangat fleksibel dan humanis gitu ya, terutama yang sunnah. Maka kembali ke topik kita kembali ke jalan yang benar lagi. Bahwa untuk puasa ini ya kita boleh berbuka kalau seandainya kita tidak mampu. Nah, ini ilmunya harus kita pegang. Nah,
Kemudian yang tadi lagi adalah semua yang Allah syariatkan kepada kita itu adalah untuk kebaikan kita dan tidak pernah bertentangan dengan kemampuan manusia, karena Allah yang ciptakan kita sebagai Al-Khaliq, maka dia juga tahu siapa makhluknya dan kapasitas apa, RAM berapa, RAM Ya betul. RAM-nya kapasitas seperti apa, Allah sangat tahu, sehingga batas akhir kemampuan manusia itu Allah tahu, sehingga dia syariatkan sesuai dengan apa yang kita mampu gitu. Jadi udah silakan berpuasa bagi yang berlanjut, atau silakan berbuka bagi yang traveling dengan catatan fa'iddatun min ayyamin ukhra, siap-siap Siap menggantikan. menggantinya 1 hari atau 2 hari seperti puasa itu yang tinggal. Izin Bu ya, ini agak sedikit menggelitik mengenai tarawih. Berarti boleh belanja baju lebaran Bu ya? Itu agak boleh dipindahin waktunya, atau ya kebanyakan orang kan Pak Isa ya, di waktu Isa mau lebaran itu kan masih tarawih. Jadi nggak tarawih malah nyari baju lebaran. Iya, Nah, itu gimana boleh itu? atau gimana itu? Emang boleh? Emang boleh? Sebagusnya disediakan oleh khas hotel aja supaya kita nggak nyari-nyari lagi. Masuk itu. Jadi begini, Ya. memang tradisi kita lah. Jadi Tradisi. akibat dari dakwah ini, umat Islam sudah mulai ada pencerahan-pencerahan gitu ya. Tuh. Dulu orang nggak mementingkan tarawih, sekarang sudah penting lagi. Tapi tarawihnya yang terakhir itu agak susah karena berkaitan dengan Ramadan, Lebaran tadi Iya, ya. lebaran. Mal-mal penuh di akhir Tarawih. Ramadan, Iya. akhir tarawih, sehingga tidak ada lagi banyak jamaah karena alasannya untuk memasuki Iya, bulan. bikin diskonnya pas Diskonnya akhir-akhir. di situ ya, sel gitu ya, sale gitu ya. Selnya itu sampai 80% gitu Iya. kan. Dan sebaiknya ya udah kita memang manajemen. Jadi Islam itu hebat sekali. Bukan hanya memerintahkan sebuah doktrin, tapi cara melaksanakan itu ada manajemen gitu kan. Iya. Persoalan manajemen waktu gitu kan. Yang kedua juga kadang rezeki itu datang di akhir-akhir sebelum Iya, mau lebaran gitu kan. Akhirnya Sehingga ya Ramadan. Hilang Sehingga- tuh 10 saf gitu. harus berusaha gitu. Jadi mudah-mudahan lah bagi yang sudah tercerahkan. Dan tarawih itu kan memang waktunya al-atamah setelah waktu isya gitu ya, tapi tidak mesti setelah isya langsung gitu ya. Ini bukan memberikan memberikan keleluasaan bagi yang berbelanja sehingga nggak tarawih ya, tapi artinya ya pandai-pandai lah gitu ya. Kalau rezeki Allah berikan 4 hari, 5 hari atau 10 hari sebelum lebaran, ya udah pandai-pandai lah memanfaatkan itu. Paling nggak titip sama kami kan gitu. Nah itu kalau belanja baju, ada yang masih ngechat Ustaz, Iya. suruh sholat, ini masih ngecek anggur, ini masih ngecek. Itu gimana tuh Ustaz? Gimana tuh ya? Iya. Jadi insya Allah ya semuanya sudah ada aturannya, Ya, tinggal kita mengikuti. Iya, itu yang paling penting kan. Kemudian juga masalah tarawih ini kadang ya udah fikih saum itu perlu kita dalami lagi gitu ya. Iya. Karena terlalu banyak kita sibuk dengan yang sunnah, sementara yang pentingnya nggak Iya. ikut Iya, gitu betul. kan. Ya, betapa banyak hari ini yang untuk tarawih tadi Iya. kita bawa keluarga kita, anak kita, Iya. tetangga kita untuk mencari masjid yang terbaik, Hmm. lalu sholat panjang, tiba-tiba subuhnya nggak ada di masjid. Iya, Ini kan Iya, iya, iya. cara pola-pola beragama yang yang aneh gitu ya. Kalau dulu biasa aja, padahal ternyata tidak. Itu namanya sunsang gitu. Sunsang. Sunsang gitu ya, bahasa Iya, batu Korea ya. Iya. Ini artinya sesuatu yang mestinya nggak linear kan? Yang linear tuh ya wajib dulu, baru yang Sunnah. sunnah, supaya tidak kehilangan kapak gara-gara mencari jarum kan gitu. Iya. Kita pilih jarum sementara kapak Iya, kapak iya, itu kehilangan. utama. Gitu. Ini polanya gara-gara kita mensyiarkan Idul Fitri tapi tarawihnya hilang Iya. kan gitu. Padahal ini kan nggak semua. Dan Subuhnya malah hilang. bahkan lebih parah lagi gara-gara tarawih subuhnya. Hilang. Iya, aduh bahaya. Jangan sampai gitu Huslovers ya, karena kan udah kasih waktu segala Betul. waktu. Jadi sudah harus mengetahui ya mana yang sunnah, mana yang wajib. Yang lakukan wajib baru sunnahnya. Apalagi di Ramadan ini ya, gitu ya. Iya. Nah, kita sampai di ujung waktu nggak Iya, kerasa nggak ya, kerasa. Masya Allah. Masih banyak sih. Masih banyak yang kita mau Ditanyakan. belajar ilmu. Nggak kerasa, Buya, waktu juga yang harus mengakhiri kita. Untuk ini santai-santai kita ada di ujung-ujung. Kira-kira ada pertanyaan-pertanyaan simpel kali ya, yang mungkin Haslaver juga, yang banyak di masyarakat yang pertanyaan-pertanyaan yang menggelitik dan mungkin itu juga bisa dijelaskan.
Iya, bisa Seperti apa ya? Seperti contoh Buya, katanya setan itu di bulan Ramadan Mm-mm. dikurung. dikurung. Itu benar apa Kerangnya enggak? apa? Tapi masih ada aja yang melakukan aja ini. Kesalahan, Apa pencurian, gitu. apalagi mau lebaran ya, Iya. banyak mencuri. Betul. Kemarin setannya ada terkurung. besi pagar hilang gitu. Di Iya. bulan Ramadan ya. Iya di bulan Untuk beli. Ramadan. Iya, memang Mana ini itu? di TV-TV kriminalitas tuh meningkat sebelum Lebaran. Lebaran. Setannya. Setan Ini dikurung ya. kejahatan itu kan Iya. bukan hanya karena setan. Atau kecolongan setannya lepas atau gimana? Setan itu kan dibelenggu kan. Iya. Dan siapa yang mengatakan belenggu itu ya nabi. Tentu kalau udah nabi yang mengatakan itu pasti sodikul apa ya paling benar lah gitu ya, Betul. sodikul masduk gitu ya, Betul. nabi itu kan. Tapi ini Cuma kenapa? kadang pemahaman kita itu, jadi kejahatan itu bukan karena hanya setan aja, itu karena nafsu. Diri. Nafsu kan tidak Betul. dibelenggu kan, Iya. syahwat kan tidak Betul. belenggu, setan dibelenggu gitu kan. Betul. Jadi sebuah kejahatan itu terjadi kan ya satu setan, yang kedua ya memang karakter apa namanya nafsunya itu pribadi kan gitu. Maka belum puasa melumpuhkan salah satunya dilumpuhkan itu kan. Karena kalau setan nggak berfungsi kalau dalam Itu masih ada ya. Mana setan nanti ya? artinya setan nggak perlu kerja lagi karena di dalam dirinya kerja saya sudah di ini. Artinya begitulah sederhananya. Iya, iya. Maksudnya Berarti tidak itu dari menjamin diri ketika sendiri. setan dibelenggu lalu manusia itu semuanya pada Iya. baik gitu. Baik. Karena ada lagi faktor lain itu faktor syahwat pribadi, nafsu dan sebagainya. Tapi yang setan hidup nyata itu tuh gimana cerita? Setan Maksudnya yang indigo masih bisa nampak itu tuh benaran Nah, ada. itu nanti materi berikutnya. Panjang lagi. Banyak lagi. Alhamdulillah kita sudah. Yang mana setan, mana iblis gitu kan, mana Betul. jin itu Beda kan. lagi ya. Itu mestinya ngajinya nggak di hotel. Panjang cerita. Pas terawih aja Pas ya. terawih Sama itu. Mas ya. Ya, Alhamdulillah. Jadi Nggak ditutup-tutup nih kayaknya. nggak ditutup-tutup karena itu Panjang. ya ilmunya luar biasa. Iya. Dan nggak apa-apa. ini Buya kami mengucapkan terima kasih banyak Terima kasih. atas hari ini Bapak Iman. Bapak Iman. Pak Iman juga sama. Insya Allah ini hari ini kayaknya berkah, mudah-mudahan Khas berkahnya lover. juga terkena kepada Khas lover. Khas Lover ya, Iya. banyak inspirasi. Dan kalau ingin kami terus berkarya, Iya. kami dibantu dengan cara Jangan lupa di like, Di-like, share, share, dan subscribe subscribe YouTube kita. video Ya. kita. Dan waktu pun juga yang menentukan. Hari ini saya Isa Ismail. Dan saya Ulfa Rahmi. Apabila Dan ada kesalahan ya Iya, mohon maaf. Ya, ya. dengan Dari dari Ustadz. Ustadz. Kita hanya berencana, saldo juga yang menentukan. Masya Allah. Iya. Artinya Allah yang menentukan. Iya, iya. Siap menyesuaikan lagi ya. Menyesuaikan. Udah selesai dah. Selesai ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sampai di sini. Dan sampai jumpa di minggu depan. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.